Perkenalkan, nama saya Suci Cahyani Putri dengan NIM 213010502012. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar 1, yaitu halte shelter kampus. Studi literatur dengan pihak universitas ingin membangun fasilitas publik kampus bagi kemudahan akses mahasiswa ke kampus Universitas Palangkaraya berupa halte shelter kampus yang demi mendukung keberadaan kampus Universitas Palangkaraya. Tugasnya itu merencanakan halte shelter kampus Universitas Palangkaraya sebagai salah satu penunjang infrastruktur kampus yang didesain pada jalan masuk utama Universitas Palangkaraya. Pengertian shelter atau halte merupakan tempat untuk menaikkan atau menurunkan penumpang bus yang dilengkapi dengan bangunan. Tempat pemberhentian kendaraan penumpang umum atau TPKPU mencakup halte dan tempat pemberhentian bis. Tujuan dibangunnya halte yaitu untuk memudahkan penumpang untuk beranjak atau pindah maupun turun dari angkutan umum atau bis. Kedua, menjamin ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas. Dan yang ketiga yaitu menjamin keselamatan ketika menaikkan dan menurunkan penumpang. Keempat, yaitu sarana pendukung fasilitas transportasi. Di sini saya ada 3 literatur halte bis. Yang pertama ada P+R Transferium Hockert Groningen. Dibangun oleh atau didesain oleh Libet de Groot de Vries. Halte ini terletak di ujung lapangan parkir di Hockert, Belanda. Di setiap halte ini menawarkan berbagai jalur transit antar kota dengan menggunakan bis, dan juga disediakan untuk warga dan menampung sekitar 60 mobil sepeda. Parkir gratis untuk perjalanan ke pusat kota dan kembali hanya membayar kurang lebih 6 euro untuk maksimal 5 orang. Dan yang kedua ada Pasteping Bus Shelter. Arsiteknya itu Max One. Kanopi stadion bus berwarna merah muda pastel terletak di petak aspal di luar terminal bis baru di Rotterdam Central District. Studio Belanda Max One merencanakan 3 halte bis cekung dan cembung dengan atap tipis berwarna merah muda pastel yang mengingatkan pada kain yang mengepul. Diduga sebagai atap baja tertipis di dunia dengan ketebalan hanya 9,5 mm. Kanopi stasiun bis berwarna pink pastel menyediakan tempat duduk berteduh untuk penumpang yang menunggu. Yang ketiga yaitu ada Lohas Bus Shelter. Dirancang oleh Lorcan O'Harley. Loha dibawa untuk mengubah citra transportasi umum. Lorcan O'Harley Architects ditugaskan oleh Dewan Kota untuk hal tersebut. Halte bus besar biru Loha yang mencolok secara visual berfungsi sebagai penanda kota ikonik untuk kota Santa Monica dan mengingatkan dampak dari salah satu jalan transportasi paling kritis di jaringan angkutan umum California Selatan yang berkembang pesat. Loha menganalisis berbagai kondisi dari 300 pemberhentian yang ada dalam hal skala setiap lokasi, volume kendaraan, pendekatan dengan utilitas, bawah tanah yang signifikan, dan garis pandang bisnis yang berdekatan. Halte bis ini berlokasi di Santa Monica, California, Amerika Serikat. Studi preseden P+R Transferium Hockert Groningen menawarkan ruang untuk 600 mobil, sepeda, dan berbagai pilihan transfer dari provinsi dan kota. Area tunggu terletak di tepi tempat parkiran mobil dan di jalur bus. Terkoneksi langsung ke Stadion Pusat Groningen. Struktur utama cangkang beton berkubah yang dikerjakan di 3 sisi. Pencahayaan menawarkan peran penting, terdapat 3 skema warna berbeda dipilih dengan mengacu pada 3 arah dari mana bus yang datang bersamaan. Dinding kaca juga memberikan perlindungan dari angin dan curah hujan. Di dalam ruang ada
Ada beton bundar bisa digunakan penumpang dengan kering dan terlindungi. Cara pengolahan halte. Bentuk halte ada setengah lingkaran dan persegi panjang. Setelah itu diolah seperti ini. Pastel pink shelter memiliki kanopi berukuran 5 kali 10 meter dengan ketebalan 9,5 mm, menyediakan tempat penampungan duduk untuk 40 orang yang menunggu. Kanopi dinaikkan pada 4 baja datar, satu lengkungan ke atas di tengah, busur lainnya dihadapkan ke bawah agar terlihat seperti kain yang bergerak di angin. Cara pengolahan bentuk halte seperti ini. Halte bis ini berlokasi di Belanda. Loha Big Bus Shelter. Bahannya digunakan hasil dari daur ulang dan bersumber secara lokal seperti naungan kanopi, tiang, dan kursi terbuat dari 100% baja daur ulang. Kanopi melingkar diterangi oleh panel surya kecil, memasok daya perlengkapan lampu efisien tinggi LED. Teknologi berbasis GPS memberikan informasi jadwal waktu nyata di pemberhentian volume tinggi tertentu melalui ponsel pintar. Ukurannya itu 20-20 SF per shelter. Cara pengolahan bentuknya seperti ini. Halte bis ini berlokasi di Los Angeles, Amerika. Kemudian data existencing dari lokasi di gerbang utama Universitas Palangkaraya. Kemudian analisa site. Sirkulasi pada site yaitu terdapat 2 jalur, yaitu jalur masuk di jalur kiri dan jalur keluar di sebelah kanan. Lokasi dapat diakses menggunakan kendaraan pribadi ataupun kendaraan umum. Lokasi berada di kawasan pendidikan, perdagangan, asrama, atau kos. Lokasi yang dapat dituju dari lokasi site yaitu ada Gereja Mahanaim, Pasar Mini Datah Manuah, Bank BRI Cabang Yosudarso. Kemudian analisa vegetasi. Di situ ada tanaman melati, tanaman pucuk merah, kemudian ada pohon palem, kemudian tanaman bougainville. Kemudian analisa matahari. Pada pagi hari, cahaya maksimum berada di sisi timur, sehingga tapak akan mendapatkan cahaya matahari langsung selama pagi berlangsung. Pada siang hari, seluruh bangunan akan terkena panas matahari. Dan sore hari, cahaya maksimum berada di sisi barat tapak. Di sisi barat. Cahaya matahari dimanfaatkan sebagai penerangan pada siang hari. Kemudian analisa angin. Angin di Indonesia umumnya tertiup dari arah timur menuju barat daya. Terdapat 2 jenis angin, yaitu angin panas dan angin sejuk. Untuk mengatasi angin panas dapat dengan menggunakan vegetasi sebagai filter dan sehingga memberikan efek penyujukan. Ini ada site plan dari bangunan berlokasi sekitar 50 meter dari ujung Jalan Hendrik Timang di sebelah lapangan basket. Kemudian konsep desain. Konsep dasarnya di sini saya mengambil dari bentuk awan. Awan merupakan sekumpulan tetes air atau es yang berada di atmosfer. Bentuk dasar dari halte ini itu persegi panjang. Pemilihan warnanya saya mengambil 3 warna, yaitu warna hitam, abu-abu, dan coklat. Hitam berarti berfokus pada keselamatan dan perlindungan. Abu-abu berarti penetralan warna. Dan kemudian arti dari warna coklat yaitu memiliki makna kesan hangat, nyaman, melambangkan sebuah fondasi dan kekuatan hidup. Material yang saya gunakan yaitu ada baja, besi, kayu, dan sanding seam. Analisa dari desain ini yaitu lahan memiliki lebar 8 meter, halte memiliki panjang 500 cm,
dengan lebar 300 cm serta tinggi 300 meter. Ukuran kursi penumpang yaitu 40 cm kali 40 cm per orang. Total kursi yang tersedia yaitu kurang lebih untuk 6 orang. Gubahan massanya seperti ini. Kemudian hasilnya seperti ini. Potongannya ini potongan membujur. Kemudian ini potongan melintang. Ini dari perspektif interior, ada kursi dan eksterior. Untuk denah yaitu seperti ini dan tampak depan, belakang, tampak samping kiri, tampak samping kanan, serta tampak atas. Di sini saya ada alternatif konsep desain juga. Yang pertama ada konsep ini saya ambil dari bentuk cangkang siput. Cangkang siput merupakan salah satu film moluska yang hidup dengan cangkang seumur hidupnya. Bentuk dasar dari halte ini yaitu lingkaran. Dan untuk pemilihan warna, saya mengambil warna coklat dan kuning. Coklat berarti kesan hangat, melambangkan sebuah fondasi dan kekuatan hidup, serta warna kuning yaitu keceriaan. Material yang digunakan yaitu aluminium composite panel atau ACP, besi, kaca, kayu. Ini untuk denah, ini ada kursi, dan ini meja. Ini gubahan massanya, transformasi bentuk, dan ini tampak depan, tampak belakang, tampak atas, kemudian tampak kanan, dan tampak kiri. Alternatif konsep desain yang kedua, saya mengambil dari salah satu makanan asal Prancis yang bernama croissant. Croissant dapat dimakan sebagai makanan penutup atau dessert, salah satu olahan makanan dari pastry. Bentuk dasar dari halte ini itu persegi panjang. Untuk pemilihan warna, saya mengambil warna coklat tua dan coklat muda. Coklat tua menenangkan namun memberikan semangat, serta coklat muda memiliki kesan ramah dan mudah didekati, jujur, dan tulus. Untuk material, saya memilih bahan besi, kayu, dan ACP. Jadi seperti ini gubahan massanya. Dan ini untuk denah. Ini untuk alternatif konsep desain yang ketiga, yaitu saya terinspirasi dari bentuk celana. Bentuk dasar dari halte ini itu persegi panjang. Pemilihan warnanya yaitu merah marun dan coklat muda. Material yang digunakan ACP, besi, kaca, dan kayu. Kemudian ini untuk denahnya, gubahan massanya, kemudian tampak depan, belakang, tampak atas, tampak samping kanan, dan kiri. Ini merupakan tampilan maket yang saya buat. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih